Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang babak semifinal dari Piala Asia U23 yang akan dimainkan pada hari Senin tanggal 29 April nanti. Mulai dari pertandingan pertama antara Indonesia versus Uzbekistan dan dilanjutkan ke pertandingan kedua antara Irak versus Jepang. Tapi saya tidak ingin membahas tentang dua pertandingan tersebut dulu. Yang ingin saya bahas teman-teman adalah tentang peta kekuatan dari masing-masing tim. Karena menarik sekali nih, apalagi semifinal pertama ya, antara Indonesia versus Uzbekistan. Yang kita tahu, Indonesia adalah tim debutan, tapi mampu lolos sampai ke babak semifinal. Kalau bagi saya, sebetulnya keberhasilan dari Indonesia bukan merupakan sebuah kejutan besar. Ya kalau kejutan jelas lah ya, kejutan ya. Karena kan Indonesia termasuk tim yang sebetulnya tidak diunggulkan. Baru juga pertama kali kan lolos ke Piala Asia U23. Tapi kan sebelum turnamen ini digelar, saya sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa jika Indonesia full tim, ya peluangnya besar untuk minimal lolos sampai ke babak semifinal sesuai dengan target dari Shin Tae-yong yang kemudian juga disepakati oleh PSSI. Kan awalnya kan target dari PSSI adalah agar Shin Tae-yong bisa membawa Timnas U23 lolos dari fase grup, tapi kemudian kan Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa dia optimis Indonesia akan bisa lolos ke babak semifinal. Ya kan? Dan saya juga mengatakan pada saat itu bahwa target ini tampak tidak realistis di atas kertas, tapi kan segala sesuatunya bisa saja berubah di atas lapangan, karena kan permainan sepak bola itu kan bukan dimainkan di atas kertas, tetapi di atas lapangan. Dan yang paling penting Indonesia harus full tim, dan ternyata betul kan? Ketika Indonesia full team, oke lah, Elkan Bagot memang absen. Tapi kan sekarang kita sudah punya Justin Hubner. Ketika full team, nothing is impossible for Indonesia. Dan bukan cuma kesuksesan Indonesia lolos ke babak semifinal, dan sekarang kita tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade jika kita bisa menang lawan Uzbekistan. Jadi bukan cuma keberhasilan Indonesia yang bisa lolos ke semifinal, tapi cara bermain Indonesia. Ini kan yang mengagetkan dunia. Kalau saya dari awal sudah memprediksi, ini kalau sudah ada beberapa pemain-pemain keturunan, ada juga pemain-pemain yang dari liga domestik kita yang bisa nyetel, nah kemungkinan Indonesia akan bermain rapi. Saya tidak pernah mengatakan bermain sepak bola indah. Ternyata Indonesia itu bermain sepak bola indah. Ada banyak kombinasi passing, ya kan? Ada direct pass yang masuk dari lini pertahanan pun akurat. Jarang banget lah ada kesalahan passing, tapi masih ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Kan saya pernah jelaskan, finishing. Karena lawan Australia bisa saja kita menang lebih dari 1 gol. Apalagi lawan Yordania, seharusnya bisa kita menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Dan kemudian lawan Korea Selatan seharusnya nggak perlu juga sampai ke babak extra time. Dan kemenangan harus ditentukan melalui adu penalti. Karena kan Korsel sempat bermain dengan 10 pemain dan kita menciptakan banyak peluang. Ya kan, para pemain kita mendapatkan banyak sekali peluang tapi gak bisa finishing. Jadi ini salah satu kelemahan dari Indonesia plus. Nah, koordinasi di lini pertahanan. Di Piala Asia Senior lalu, secara penyerangan kita mainnya bagus, tapi secara koordinasi di defense itu yang lemah. Nah, ini terlihat lagi nih di pertandingan lawan Korea Selatan. Keasikan menyerang, atau kena counter attack. Nah, artinya memang permainan dari Indonesia belum sempurna, dan memang seperti yang pernah saya katakan, there is no perfect team, nggak ada tim yang sempurna. Setiap tim di dunia itu punya kelemahannya masing-masing, tapi kelemahan ini harus bisa dibenahi atau ditutupi di sebuah pertandingan, ditutupi, ya kan, jangan sampai kelihatan gitu. Nah ini sekarang lah PR dari Shin Tae-yong yang saya yakin dia juga sudah paham bahwa inilah kelemahan-kelemahan dari timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Tetapi kan plus poinnya jauh lebih banyak. Apa plus poinnya? Kalau saya melihat yang paling penting ini teman-teman, mental. Wah, gak takut para pemain kita. Karena mereka sebelumnya juga sudah bermain di level senior. Kan mayoritas dari para pemain yang berada di skuad U23 ini juga membela timnas Indonesia senior. Jadi ini semua karena berkat keputusan Shin Tae-yong sebelumnya mengorbitkan banyak pemain muda di timnas senior. Kemudian ketika mereka bermain di level U23, mereka tampak begitu perkasa. Gak ada takutnya melawan Australia, melawan Korea Selatan, melawan Yordania, melawan Qatar juga sama lah. Itu kan wasitnya aja yang kotor ya kan. Bukan cuma wasit yang berada di atas lapangan, tapi juga yang di sono tuh, yang di ruang VAR, ya kan. Kacau banget tuh pertandingan. Tapi kan para pemain kita gak down. Langsung bisa comeback. Lawan Australia menang, lawan Yordania menang, lawan Korsel dihadapin sampai adu penalti. Sampai penendang keberapa tuh? Penendang ke-12 tuh. Ya, tapi tetap Indonesia keluar sebagai pemenang. Artinya mental sudah kuat.
Nah, lawannya kali ini adalah Uzbekistan. Nah, saya kan ingin menjelaskan peta kekuatan. Uzbekistan ini jelas adalah tim yang kuat. Tapi tidak lebih kuat daripada Korea Selatan. Ini saya mengatakannya secara jujur, enggak. Korea Selatan itu adalah tim yang sebetulnya lebih kuat daripada Uzbekistan. Karena ada beberapa pemain Korea yang sebelumnya menjadi bagian dari tim mereka yang mendapatkan medali emas di Asian Games tahun lalu. Dan juga ada beberapa pemain mereka yang bermain di Eropa. Uzbekistan hanya ada 1 atau 2 aja yang main di Eropa, itu pun bukan pemain yang biasa bermain gitu. Tapi tim ini punya pemain-pemain dengan postur tubuh yang memang kekar, besar, bahkan permainan mereka tuh super agresif. Artinya mereka selalu bermain dengan pressing tinggi, mereka akan membuat para pemain tim lawan itu panik di ruang pertahanan dengan pressing tinggi mereka. Nah, itulah yang saya lihat di pertandingan mereka lawan Arab Saudi itu semalam, kan saya nonton kan. Nah, sebetulnya Arab Saudi mainnya gak jelek juga, ya, terlepas mereka kemudian pemain mereka mendapatkan kartu merah, tapi pressing dari para pemain Uzbek ini memang gak ada obatnya. Ini saya mengatakannya secara jujur, bukan untuk menakuti teman-teman. Ya, kalau nggak percaya bisa nonton ulang pertandingan Arab Saudi lawan Uzbekistan. Jadi ketika mereka pressingnya tinggi, mereka pressingnya keras, ya kan adu fisik terus. Nah, itu yang membuat para pemain Saudi sering melakukan kesalahan dan bisa dimanfaatkan oleh para pemain mereka. Tapi hebatnya tim ini Uzbekistan, ya, mereka main high pressing ini dengan menempatkan banyak pemain di lini tengah. Artinya mereka akan berupaya agar para pemain tim lawan itu tidak bisa membangun serangan dari lini tengah. Nah, Indonesia sekarang punya kekuatan di tengah dan juga di sayap. Artinya tentu ada opsi lainnya bagi Shin Tae-yong untuk meminta para pemain dalam urusan membangun serangan. Artinya, walaupun Uzbekistan juga adalah tim yang kuat, tapi tidak sekuat Korea Selatan, berarti Indonesia punya peluang juga nanti lawan Uzbekistan. Cuman kan Uzbekistan ini kita tahu bahwa pemain-pemain mereka ini juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Uzbekistan U20 yang sebelumnya mereka menjadi tuan rumah kan di Piala Dunia, di Piala Asia U20. Nah, jadi mereka juga punya pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Ya, jadi saya pikir Uzbekistan ya juga merupakan salah satu tim unggulan di Piala Asia U23 ini. Walaupun ya Indonesia juga sekarang mulai diperhitungkan, tapi ya mereka juga adalah salah satu tim unggulan. Dan di antara 4 semifinalis, sebetulnya kan Indonesia adalah tim kuda hitam yang tidak diperhitungkan di awal. Dan itu bagus bagi Indonesia kan, gak ada beban. Udah main lepas aja, gak perlu khawatir. Kalaupun ya kan Indonesia sulit untuk mengimbangi Uzbekistan, yang penting jangan membuat kesalahan aja. Karena biasa para pemain Uzbek tuh sering menakut-nakuti gitu dengan pressing-pressing, ya kan coba main keras. Nah, para pemain kita harus bisa melakukan counter press. Tapi nanti saya memberikan preview lebih rinci nanti dong, H-1 ya. Ini kurang lebih saya ingin menjelaskan tentang peta kekuatan. Dan Uzbekistan juga punya track record yang bagus di Piala Asia U23. Apalagi di edisi yang lalu kan mereka sampai lolos ke final, tapi kalah lawan Arab Saudi. Jadi memang ya kalau kita melihat Indonesia lawan Uzbekistan ini di atas kertas tampaknya Uzbekistan nih yang diunggulkan. Tapi ya hati-hati, Uzbekistan memang sejauh ini selalu menang dan tidak kemasukan gol. Tapi kan belum ketemu Indonesia. Sebelumnya Korea Selatan juga sama kan, menang terus. Ya kan, tampak mereka superior. Ketemu Indonesia 2 kali jebol gawangnya, benar kan? Dan juga ada Irak, ada Jepang juga. Nah, ini di antara 4 semifinalis ada 2 tim yang sudah pernah menjadi juara ya di level U23 ini, di Piala Asia U23. Ada Irak dan juga ada Jepang. Dan Jepang sebetulnya ada tim yang jauh lebih kuat daripada Korea Selatan, daripada Irak, ya apalagi Uzbekistan. Awalnya saya kira Jepang akan ketemu Indonesia di perempat final. Nah, itu tentu bahaya bagi kita. Ya, teman-teman nonton saja pertandingan Jepang. Mereka ya memang gak banyak mencetak gol, tapi flow of the game itu di tangan mereka. Mereka kontrol, tekniknya tinggi, banyak sekali pemain mereka yang menjadi bagian dari klub-klub di Eropa. Ya, jadi memang para pemain mereka juga punya mental yang kuat. Nah, mereka sekarang lawan Irak. Irak juga kita tahu ada beberapa pemain mereka yang bermain di Eropa, dan Irak juga sekarang regenerasinya lagi bagus. Jepang sih sudah bagus. Nah, tapi Irak regenerasinya lagi bagus. Nah, ini menurut saya, ini 2 tim ini, ya, jika lolos ke final, ya, saya pikir 2 tim ini akan tetap bermain menyerang. Karena 2 tim ini punya konsep permainan menyerang terbuka. Jepang tidak akan bertahan, Irak juga tidak akan bertahan. Jadi 2 tim ini akan bermain all out. Jepang kalah lawan Korea, itu merupakan kejutan bagi saya. Karena sebetulnya saya kira Jepang yang akan menang dan kemudian ketemu Indonesia. Tapi mereka kurang waspada di lini pertahanan. Nah, Irak adalah tim yang biasa menyerang secara sporadis, mereka gak takut. Ini Irak ini adalah tim yang biasa pokoknya main lepas di setiap turnamen loh. Ya, jadi tim ini memang gak mau bertahan gitu, pokoknya main nyerang saja. Nah, ini tentu ya kalau dari segi kekuatan sebetulnya ya 50-50. Tapi kalau bagi saya teman-teman idealnya Indonesia ketemu Jepang di final. Wah, itu baru seru, apalagi
Jumlah supporter Jepang juga banyak yang hadir di Qatar, dan jumlah supporter Indonesia lebih banyak lagi. Pasti meriah tuh di pertandingan final. Dan jika Jepang lolos ke final, artinya Shin Tae-yong akan kembali ketemu sebagai pelatih ya. Shin Tae-yong sebagai pelatih akan kembali ketemu Jepang U23 seperti sebelumnya ketika dia melatih Korsel U23 pada Piala Asia U23 pada tahun 2016 di venue yang sama atau di negara yang sama, Qatar. Jadi kalau bagi saya teman-teman, final impian adalah Indonesia lawan Jepang karena Indonesia mainnya efisien serta efektif, main dengan teknik tinggi sekarang, permainan seperti tim Eropa. Jepang juga sama, mainnya efisien dan efektif, dan juga mereka bermain seperti tim Eropa. Jika dua tim rasa Eropa akan ketemu di final, tentu itu akan menjadi hiburan bagi kita semua kan? Dan tentu kita berharap Indonesia yang bisa menjadi pemenang. Tapi nanti dulu, jangan pikirin juara dulu. Tadi pagi saya ada ketemu seseorang, ketika saya ke mall, ya saya ada urusan di mall sebentar, saya ada ketemu. Jadi orang itu langsung mencegat saya, ingin ngobrol, saya ngobrol sebentar. Dia menanyakan Indonesia bisa juara atau enggak. Nah jawaban saya simpel, saya mengatakan jangan pikirin juara dulu. Ya, kita pikirkan dulu untuk bisa lolos ke Olimpiade, caranya seperti apa? Kalahin dulu Uzbekistan. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ya jangan kita gembar-gembor juara buat apa? Kan targetnya adalah untuk lolos ke Olimpiade. Kalau bisa juara, itu adalah bonus. Tapi nanti saya akan memberikan preview antara Indonesia versus Uzbekistan H-1, dan saya pikir untuk saat ini ya kita gak perlu juga lebay ya. Apalagi saya harapkan media-media kita jangan juga membuat judul-judul yang sebetulnya hanya agar kita klik gitu. Ya, saya nggak mau ngomong juga nih media-media mana, ya lihat saja deh. Banyak banget gitu, aneh-aneh juga, bahkan di YouTube banyak banget judul-judul yang tidak sesuai dengan isi kontennya. Nah, saya ketawa aja sih, kalau menurut saya nggak perlu lah, begitu ya. Kita boleh merasa senang, tapi kita nggak perlu juga gembar-gembor, istilahnya kita sampai menganggap bahwa Uzbekistan takut. Ya, Uzbekistan buat apa takut juga dengan kita ya kan? Mereka juga kan tentu punya ambisi ya untuk bisa lolos ke final ya, dan kita juga kan nggak mungkin takut juga dengan mereka kan. Rizky Ridho sudah mengatakan nggak takut dengan tim manapun ya kan. Jadi saya pikir nggak perlu juga gembar-gembor seperti mau Cywar, padahal nggak ada apa-apa juga tuh dari sononya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.